segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Shalom saudara sekalian, selamat siang. Kita bertemu lagi di dalam khotbah online saat ini. Salam sehat juga. Dalam keadaan saat ini, kita tahu bahwa COVID masih melanda dan masih cukup banyak yang kena. Tapi hari ini saya bicara mengenai pengharapan di masa-masa sekarang, di masa sulit ataupun apapun yang kita alami. Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Oke, hari ini saya bicara masalah pengharapan. Nah, di dalam firman ini, dalam terjemahan BIMK ya, terjemahan Indonesia yang lain, di Roma 8 ayat 24-25 ini mengatakan begini. Karena dengan berharap, maka kita diselamatkan. Tapi kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, maka itu bukan lagi harapan. Sebab siapakah masih mengharapkan sesuatu yang sudah dilihatnya? Tetapi kalau kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, maka kita menunggunya dengan sabar. Jadi firman-Nya hari ini kita bicara masalah pengharapan. Ya, ini Paulus bicara ayat-ayat sebelumnya itu mengenai keselamatan, tapi ini bicara juga dalam banyak hal dalam aspek setiap kehidupan kita. Bahwa seseorang itu diselamatkan, dia berharap ketika dia percaya sama Tuhan, dia diselamatkan, dia masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Itu pengharapannya. Dan pengharapan itu kan sesuatu yang tidak bisa, namanya berharap itu sesuatu yang belum kelihatan nyatanya gitu loh. Tetapi itu sesuatu yang masih kita berharap. Jadi belum kita lihat, makanya di sini katakan kalau apa yang kita harapkan itu sudah kita lihat, ya itu bukan harapan gitu loh. Jadi siapa yang masih ngarapin kalau sudah bisa ngelihat gitu loh. Jadi sesuatu yang sudah nyata atau terjemahan Inggris you have gitu loh. Jadi kita nggak mungkin berharap sesuatu yang sudah kita punya gitu loh, atau yang sudah kita lihat. Yang namanya pengharapan itu adalah kita berharap sesuatu yang belum kita lihat gitu loh. Jadi belum kita lihat, itu namanya pengharapan. Makanya saya coba lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu pengharapan itu adalah suatu keinginan kita. Keinginan kita supaya menjadi kenyataan. Itu pengharapan namanya. Jadi berharap keinginan kita itu menjadi sebuah kenyataan. Sebuah yang kita ingin kita lihat atau nyata kita bisa peroleh. Nah, jadi artinya tuh pengharapan itu ya sifatnya itu belum terjadi. Jadi belum terjadi, masih bentuk dalam angan-angan, masih bentuk di dalam bayangan, masih dalam bentuk imajinasi. Nah, jadi pengharapan itu ya terbentuk atau kita membentuk di dalam imajinasi kita atau di dalam pikiran kita mengenai sesuatu atau keinginan kita gitu loh. Nah, itu adalah pengharapan. Nah, terus bagaimana pengharapan itu bisa muncul? Maksudnya bagaimana kita bisa berharap gitu loh. Nah, pengharapan itu muncul karena kita dijanjikan sesuatu. Oke, kita berharap gitu loh. Kalau kita oleh seseorang menjanjikan kita sesuatu, entah kita mau pergi, entah dikasih uang, entah dikasih kerjaan, entah apapun juga, ketika kita dijanjikan, nah di situ kita menjadi punya pengharapan. Jadi tanpa ada yang ngomong, tanpa ada yang janjikan, ya tidak akan ada yang namanya pengharapan gitu loh. Jadi pengharapan tuh ya harus ada yang mulai yang ngomong gitu loh. Ada seseorang pribadi yang bicara terlebih dahulu gitu loh. Menjanjikan terlebih dahulu baru kita bisa berharap. Nah, pengharapan itu ya berarti sesuatu yang belum kita dapat gitu loh. Namanya juga baru dikasih tahu gitu loh. Nah, itu kita berharap untuk kita bisa memperolehnya. Itu namanya pengharapan gitu loh. Nah, pengharapan inilah yang karena memang belum terjadi, nah belum kita peroleh, ya kita masih dalam bentuk ya dalam pikiran kita, di dalam imajinasi kita. Dan kenapa kita bisa berharap bahwa itu apa yang kita harapin itu terjadi? Ya keinginan kita yang terjadi. Begini, ya tadi saya katakan kita karena ada orang yang menjanjikannya, jadi kita berharap, ya toh. Nah, kita mempunyai satu pengharapan bahwa itu akan terjadi. Gue yakin pasti dapat gitu loh. Itu terjadi kenapa? Karena kita tahu pribadi itu orang itu yang ngasih kita harapan gitu bahwa orang ini bisa dipercaya, ya nggak? Ya kan? Atau orang ini ya punya kemampuan untuk
menggenapi atau memberikan apa yang dia janjikan. Jadi paling tidak ada dua hal, bisa dipercaya, ya kan? Dan punya kemampuan. Nah, bisa dipercaya ini kan itu akibat apa bisa dipercaya? Kalau kita mengenal orang itu, orang ini kalau ngomong bisa dipercaya, gitu kan? Terus kedua, orang ini saya tahu, saya kenal, memang dia bisa, dia punya kemampuan gitu loh. Makanya kita ya dengan dua hal kayak gini bisa dipercaya dia bukan seorang ingkar janji. Yang kedua, dia memang punya kemampuan. Ya kita akan berharap ya punya pengharapan yang lebih atau pengharapan yang kita yakin bahwa dia akan bisa. Ya kita akan terima setiap apa yang dia janjikan. Nah kalau kita nggak kenal itu orang atau kita nggak tahu kemampuannya, ya jelas kita jadi bertanya-tanya, mungkin kan dia bisa ngasih, mungkin kan dia bisa nih gitu loh. Emangnya dia ada punya gitu loh. Emangnya dia ya ada kekuatan atau kemampuan untuk itu. Entah itu bicara uang, emang dia punya duit, emang dia punya apa gitu loh. Nah kita pasti akan mempertanyakan kalau kita nggak kenal dia gitu loh. Kalau kita nggak tahu siapanya dia, kemampuannya dia, kita nggak akan ya berharap gitu loh. Jadi kita berharap karena kita tahu orang ini bisa dipercaya. Kita berharap karena kita tahu bahwa orang ini punya kemampuan. Nah kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu kemampuannya dia apa, ya kita pasti akan mempertanyakannya gitu loh. Mungkin gak nih orang bisa ngasih, mungkin gak orang ini ngelakuin apa yang dia janjiin gitu loh. Kalau ternyata kita melihat kayaknya nggak mungkin ya, kita pasti nggak punya pengharapan, kita nggak berharap lah sama orang itu. Nah itu namanya arti kata namanya pengharapan. Ya jadi pengharapan itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah masih di angan-angan, masih di bayangan, belum terjadi, tetapi punya keyakinan itu akan terjadi. Nah, itu namanya sebuah pengharapan. Nah, makanya ya Paulus katakan ya kalau namanya berharap ya kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat gitu loh. Nah, itu namanya pengharapan. Nah, tapi kalau sesuatu yang sudah kita lihat ya itu berarti ya kita nggak perlu berharap lagi. Contohnya dulu saya waktu anak saya masih ya SD atau SMP gitu ya, saya pernah janjikan sama mereka begini, kalau kamu bisa punya dapat nilai 100 ya, papi kasih uang kamu 100.000 gitu. Nah saya sih tidak selama ini anak saya sekolah, saya tuh tidak pernah menuntut mereka untuk punya nilai bagus. Karena bagi saya nilai itu hanya sebuah angka. Tapi saya lebih menekankan masalah tanggung jawab. Jadi saya tidak menuntut anak saya itu mesti nilai 8, 9. Kalau enggak diomelin, kalau enggak dipukulin. Terus mesti belajar, benar-benar belajar. Enggak, sama sekali saya enggak ngelakuin gitulah. Enggak ngelakuin seperti itu. Jadi mereka mesti nilai bagus. Cuman waktu itu saya cuman hanya ya seperti game lah bagi saya gitu. Kalau kamu dapat 100, tapi kasih uang 100.000 gitu loh. Dan memang pernah mereka dapat gitu loh. Pernah lah dalam setahun itu mereka dapat 100. Ya saya kasih uang 100.000. Apa bilang papi nih pokoknya bertiga tuh pernah ngalamin. Jadi cuman papi ini cuma dapat 90 bi. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya saya kasih cuma 50.000. Nah, yang saya maksud begini, ketika saya menjanjikan itu kepada mereka, ya, ketika mereka mendapatkan apa yang maksudnya syaratnya untuk mereka mendapatkan rewardnya adalah nilai itu yang harus mereka kasih ke saya, diperlihatkan ke saya. Nah, akhirnya memang pernah mereka dapat dan mereka bisa menilai, mereka ini papi nih. Nilai 100 atau nilai 90. Nah saat itu ya saya melihat bahwa mereka memang dapat, ya udah saya kasih uangnya. Nah itulah sebuah janji yang saya berikan kepada mereka. Dan mereka berharap ketika mereka sudah melakukannya,
Mereka berharap janji saya itu diminta dan terjadi. Apa yang saya janjikan, mesti dikasih. Akhirnya saya kasih. Nah, itu namanya sebuah pengharapan yang terjadi. Sehingga mereka melihat uang 100.000 itu di tangan mereka. Tadinya mereka cuma hanya punya bayangan punya uang 100.000, tetapi belum di tangan mereka. Tapi ketika sudah di tangan mereka, itu bukan pengharapan lagi. Itu sudah terjadi. Nah, itu artinya pengharapan. Kenapa sih pengharapan itu harus walaupun kita belum dapat, tapi itu harus dipertahankan dan harus bisa kita harus bergerak untuk bisa memperolehnya. Sebab apa yang dijanjikan janjikan oleh saya kepada anak saya itu bukan sifatnya gratis. Kalau mereka melakukan belajar dengan baik, ya bagus gitu ya, dan ya mereka dapat angka 100, ya mereka baru dapat. Artinya apa? Itu janji hanya terjadi mereka terima kalau mereka melakukan bagiannya. Jadi gini, di dalam dunia kita, di dalam bumi ini tidak ada yang gratis. Wah, itu kan keselamatan gratis. Keselamatan tidak gratis. Siapa bilang gratis? Keselamatan itu terjadi pertukaran antara hidup kita diberikan kepada Tuhan. Itu baru namanya orang itu diselamatin. Tapi selama orang itu tidak memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak bisa diselamatkan. Jadi nggak bisa gratis. Apapun janji Allah, semuanya itu harus dibayar. Tidak ada yang gratis. Ada bagian kita harus lakukan. Baru semua janjinya Allah itu akan terjadi. Nah, apapun yang dijanjikan oleh Allah itu tidak pernah gagal dan selalu akan dapat. Kenapa ya? Karena memang Dia yang berkuasa. Oke, kita mungkin tahu kuasanya Tuhan, kemampuan Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita kenal gak sama Tuhan ya? Nah, gini. Di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapin. Kita ngarepin sesuatu apa? Janji Tuhan di dalam 5 aspek hidup kita yang untuk kita bahagia, itu semuanya adalah janji Tuhan. Nah, itu dasarnya, dasar dari pengharapan kita itu adalah iman. Nah, kita punya pengharapan, tetapi kalau tidak punya iman, ya tidak terjadi. Terus plus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita nggak ngelihat, kita belum lihat, kita belum dapetin, tapi kita sudah harus punya iman dulu gitu loh. Problemnya kita berpikir kita bertindak dulu baru kita punya iman. Salah. Kita harus punya iman dulu baru bertindak. Jadi bukan karena ngelihat dulu baru percaya. Salah. Jalurnya adalah percaya dulu baru bisa dapat. Lah problemnya kita menuntut sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memang mengasihi saya, kalau Engkau menggenapi janji saya, udah lakukan bagianmu Tuhan, lakukan janjimu Tuhan. Jadi kita menuntut Tuhan untuk melakukan bagiannya, tapi kita tidak menuntut diri kita untuk melakukan bagian kita. Nah, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Bukan karena Tuhan tidak memberikannya, karena pengharapan kita yang kita harapkan, pengharapan itu yang belum kita lihat,
itu tidak terbentuk di dalam pikiran, di dalam imajinasi, dalam pikiran kita. Sebab apa? Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, imajinasinya adalah percaya sama Tuhan. Yang ada dalam alam pikirannya, di alam imajinasinya adalah janjinya Allah. Adalah hal-hal yang benar. Tapi kalau di dalam pikiran kita, di imajinasi kita, yang ada cuma hanya ketakutan, yang ada cuma kekhawatiran, stres, tertekan, apakah itu disebut iman? Kalau kita memikirkan sesuatu yang negatif, jadi selalu ada ketakutan, takut COVID lah, takut kena inilah, takut itu segala macam. Berarti kita mempunyai pengharapan akan yang negatif. Kita tidak mempunyai satu pengharapan yang positif, karena imajinasi kita, pikiran kita negatif. Pengharapan yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang pasti. Nah, di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman. Sau yang kuat, sau itu sebuah seperti jangkar, jadi ditaruh di tempat yang aman, yang kuat, yaitu apa? Dilabuhkan, ditaruh di belakang tabir, yaitu Yesus Kristus. Firman di Ibrani katakan gini, itu yang namanya pengharapan. Sesuatu yang dijanjikan itu sifatnya kuat, itu sifatnya adalah benar, itu sifatnya adalah pasti. Karena apa? Karena sudah dikaitkan, dilabuhkan di dalam nama Yesus. Artinya apa? Itu ada suatu kekuatan pengharapan yang mengatakan, gua percaya di dalam nama Yesus. Itu bisa. Nah, itu tidak mudah untuk kita pelihara. Saya katakan pelihara, dijaga di dalam imajinasi kita, di dalam otak kita. Sebab begini, ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah, yang akan kita lihat adalah fakta. Karena fakta, sesuatu yang kita lihat. Sedangkan iman itu dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap sesuatu yang tidak kita lihat, yang gak bisa kelihatan. Nah, kita itu akan jiwa kita, mata, panca indera kita, semuanya itu akan beroperasi dalam dunia nyata, dunia real, dunia jasmani gitu loh. Sedangkan namanya pengharapan iman itu beroperasi di dalam dunia roh, sesuatu yang tidak terlihat. Jadi akan selalu bertentangan fakta dengan roh. Nah, kalau kita melihat fakta terus, kita akan melihat belum dapat, belum bisa, nggak dapat. Yang ada kita akan menuntut, kita ada stres, kita ada takut, kita akan ada khawatir. Karena kita melihat sesuatu yang sifatnya adalah yang nyata. Nah, ini problemnya kita. Kita lebih memikirkan, memfokuskan kepada hal-hal yang dunia nyata. Nah, tadi katakan pengharapan itu dan kita berharap sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, problemnya juga iman katakan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuatu pengharapan dan sesuatu yang namanya tidak kita lihat itu sesuatu yang menyatu. Berharap berarti tidak kita lihat. Kalau pengharapan kita setelah kita lakukan bagian kita, maka pengharapan itu kita bisa lihat di dalam dunia jasmaninya, dalam dunia nyata. Jadi pengharapan itu akan membuat kita akan mempunyai yang namanya kekuatan. Tanpa pengharapan, tanpa kita punya pengharapan sama Tuhan, kita nggak akan punya kemampuan untuk kuat untuk bertahan sampai itu terjadi dalam dunia nyata. Kalau kita nggak punya pengharapan,
ya nggak akan ada yang namanya janjinya Allah. Sekarang kita punya pengharapan yang benar nggak sama Tuhan? Kita percaya nggak apa yang firman Allah katakan? Nah kalau kita nggak punya firman, kita pun nggak akan punya pengharapan. Nah ini yang harus kita sadari di dalam situasi kondisi apapun sekarang ini. Anggap kondisi ekonomi. Itu sesuatu yang sifatnya adalah kita punya pengharapan bahwa Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Itu kita punya pengharapan. Tapi bukan berarti kita berharap kita menjadi stres, tertekan, khawatir. Allah sanggup mencukupi kebutuhan kita. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kita menjadi orang yang malas. Begini. Di dalam kita percaya, di dalam kita mengetahui bahwa kita tuh memang hidup di dalam pengharapan atau tidak pengharapan. Simpel. Taunya dari mana? Firman Allah katakan ini, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Allah sumber pengharapan kita. Adakah kita mempercayai Allah? Kalau seseorang mempercayai Allah, dikatakan kan, memenuhi kamu dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman. Artinya apa? Ketika seseorang sadar bahwa sumber pengharapannya percaya kepada Allah, dia akan memenuhi kita dengan satu sukacita, damai sejahtera. Artinya tidak stres, tidak tertekan. Berarti kalau kita saat ini tertekan, stres, artinya Tuhan bukan menjadi Tuhan atas hidup kita. Artinya orang itu tidak berharap kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, makanya tersambung oleh kekuatan Roh Kudus, kamu tuh berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya penuh dengan pengharapan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepercayaan melalui kekuatan Roh Kudus gitu loh. Tapi kalau kita enggak punya pengharapan, kita pasti akan berlawanan dengan firman ini. Kita akan menjadi tertekan, kita akan menjadi stres, kita akan menjadi khawatir dan bingung. Nah ini yang penting bagi kita semuanya. Allah menginginkan kita hidup di dalam pengharapan. Pengharapan akan firman Tuhan yang memberikan sebuah kebaikan apapun yang kita sedang alami. Nah, begini. Berapa hari ini saya tuh Tuhan ajarin saya begini. Semua pola cara kerja Tuhan itu sebetulnya sama. Di dalam semua aspek kehidupan kita itu semuanya sama. Tinggal bagian kita itu mau ngerti dan melakukan atau tidak. Karena prinsipnya begini. Semua berkat Allah itu sudah tersedia. Semuanya. Tidak ada yang tidak tersedia. Semuanya sudah tersedia. Nah, jadi semua janji Allah, Yohanes 10:10 katakan, aku memberikannya, aku datang memberikan hidup, dan hidupnya itu dapat dengan kelimpahan. Artinya memanglah karakternya Allah adalah memberi apapun yang kita butuhkan. Jadi karakternya Allah semuanya sudah disediakan. Itu sifat karakter Allah. Sekarang kita sadar gak, kita punya enggak pengenalan akan Allah seperti itu?
Contohnya gini, saya percaya gini, dulu kan saya nggak mengerti masalah dunia roh, sampai saya mengerti tahun 2003 itu Tuhan suruh saya buka gereja, kemudian 2004 saya mulai ngerti dunia roh, 2005-nya lah saya mulai diurapi sama Tuhan. 2006 lah baru kita pelayanan. Maksudnya baru tahu bahwa kita terbentuk adalah sebagai tentaranya Allah. Nah, di dalam masa-masa seperti itu, saya belajar untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu semakin dalam akan hal-hal roh, akan hal-hal setan gitu ya. Nah, sampai pengenalan itu membuat saya jadi punya pengharapan bahwa Allah itu akan menjagai saya gitu loh. Pengharapan itu yang membuat saya sadar bahwa imajinasi saya membentuk bahwa ya sampai saya mengucapkan bahwa tidak ada satu setan pun yang akan mencobai atau mengenai saya. Nah, itu satu pernyataan yang bukan saya dapatkan itu dengan mudah gitu loh. Jadi bukan saya klaim asal klaim, tetapi karena memang pengertian demi pengertian yang saya dapat, saya gali-gali akhirnya saya dapat. Nah, jadi saya punya pengharapan adalah seperti itu. Pokoknya kalau gua perang, pokoknya kalau gua menghancurkan kuasa gelatan, pasti gua menang dan pasti Tuhan akan memproteksi saya. Gitu. Sehingga ya saya mempunyai satu keyakinan ya ada proteksinya lah. Dulu saya nggak ngerti, contohnya begini. Dulu pernah kita perang dalam sekitar tahun 2007 deh ya. Nah, waktu itu kan karena saya nggak tahu ya, saya kan nggak bisa melihat. Nah, ketika itu roh jahat adalah di waktu kita itu gereja masih belum punya kita, dan itu waktu itu kita masuk ada roh jahat gitu loh di lantai 1. Nah, waktu itu ya saya maju aja gitu. Dan ketika maju begitu ya saya kan nggak bisa ngeliat. Ternyata itu roh jahat. Nih saya dikasih tahu dalam melihat. Itu ngelemparin sesuatu senjata kepada saya. Nah, ketika dilemparin itu ya terlihat katanya itu ada malaikat itu menutup saya dengan sayapnya. Sehingga apa yang setan coba lakukan itu nggak kena. Nah, itu yang saya dengar waktu itu. Nah, itu membuat saya yakin bahwa memang Allah akan memproteksi saya. Nah, pengharapan saya akan hal itu semakin lama semakin kuat. Artinya apa? Itu membuat ya pengharapan saya, imajinasi saya itu mengatakan bahwa setan tidak akan bisa menjamah saya. Dan akhirnya itu adalah iman saya. Iman yang 100%. Iman yang tidak ada 0,00001, enggak ada yang negatifnya. Nah, iman ini terbentuklah yang membentuk diri saya, membentuk yang namanya perlindungan Allah. Jelas itu harus ada namanya tindakan. Artinya apa tindakannya? Kalau memang saya percaya bahwa ada perlindungan Allah, apa tindakan saya? Gitu loh. Nah, yang saya maksud begini. Sekalipun saya tidak bisa melihat dan saya tidak peduli itu, tapi ketika saya datang ke sebuah tempat atau berkunjung sebuah tempat, saya tidak peduli mau tempat itu angker lah, saya nggak peduli itu tempat itu adalah kuil lah, tempat itu adalah penyembahan berhala lah, saya nggak pikirin. Jadi ya yang saya tahu bahwa saya percaya firman Tuhan bahwa iblis di bawah kaki kita. Iblis di bawah kaki saya. Dan di dalam nama Yesus setan itu dikalahkan. Titik. Itu pengharapan saya, keyakinan saya akan firman Tuhan. Jadi ketika saya pergi, ya waktu itu ya dulu saya pernah cerita gitu ya. Kemanapun saya pergi ketika itu ada sebuah seperti kuil lah gitu loh. Ini mana ya saya nggak tahu, ternyata ada gitu loh. Ya, jadi ya saya masuk aja tempat itu gitu loh. Walaupun saya tahu itu banyak sekali dewa-dewa di situ ya, saya nggak peduli gitu loh. Gue pengen ngeliat, pengen tahu aja sekedar itu. Tapi saya percaya bahwa tidak akan ada satupun yang bisa menjamah saya.
Jadi saya masuk aja, walaupun isi saya bilang itu pada marah semua, ya saya hanya katakan, gue lebih besar dari lo orang. Nah, saya masuk, saya kelilingin semuanya, saya liatin, oh ini patung ini. Bahkan istilahnya gini, saya bisa menunjuk itu si Kuan Kong. Padahal orang itu ketika ada depan dia harus nunduk, harus memberi hormat. Tapi saya menunjuk. Berarti sombong dong? Ya, saya sombong terhadap setan. Kenapa? Karena saya yakin firman yang mengatakan seperti itu, bahwa setan sudah dikalahkan. Jadi kenapa saya harus takut? Dia yang harus tunduk di dalam nama Yesus. Bukan saya yang tunduk, bukan saya menghormati dia, dia yang harus menghormati saya. Saya lebih tinggi. Nah, yang saya mau tuh gini, itu diperoleh karena saya punya pengharapan, punya keyakinan di dalam nama Yesus ada proteksi Allah terhadap diri saya dan keluarga saya. Sehingga keyakinan pengharapan akan nama Yesus yang luar biasa akan menjaga saya itu terjadi. Soalnya gini, saya diingetin lagi berapa hari yang lalu, itu ini buat masalah di dalam hidup saya, buat apa yang saya lakukan sekarang. Dia Tuhan lagi katakan begini, ketika engkau mengerti posisimu, ketika engkau punya pengetahuan, punya pengertian, punya keyakinan, nah keyakinan itulah yang membuat engkau berjalan dalam kemenangan. Saya punya keyakinan, pokoknya kalau namanya perang sama setan, nggak mungkin kalah. Nggak mungkin kalah. Nggak mungkin. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena firman yang mengatakan itu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya punya pengertian, saya punya pengetahuan. Yang membuat saya punya keyakinan yang begitu kuat banget sehingga saya tidak pernah istilahnya saya menjadi ragu. Aduh, ntar gue ngelakuin ini, gue ntar diserang gak nih, ntar diserang gak nih. Sama sekali saya tidak punya yang namanya ketakutan, keraguan itu. Sehingga ketika waktu saya pernah ke Bali, banyak saya bantai setan-setan di sana. Tapi saya aman aja. Karena satu prinsip, tidak ada satupun yang bisa menjamah hidup saya dan keluarga saya. Nah, itu saya peroleh karena punya pengertian, pengetahuan, pengenalan akan firman Tuhan. Itu membuat saya menang. Nah, Tuhan ingetin saya, kalau engkau punya pengetahuan, kalau engkau punya pengertian, dan itu mulai dari yang kecil. Ya dulu kan kita peperangan dari yang kecil, dari cuman pangkatnya cuman kopral lah, prajurit lah, yang nggak ada ya, yang masih cerek-cerek. Tapi itu akan meningkat sampai kita melawan roh jahat yang lebih tinggi lagi. Artinya apa? Itu semua memang dimulai dari kecil, tetapi dimulai dari sebuah pengetahuan, pengertian, pengenalan. Nah, itu yang membuat saya bisa mengalami kemenangan. Jadi semat gini, pengharapan saya semakin yakin akan Tuhan. Itu karena apa? Karena ngerti firman. Kita nggak akan punya pengharapan yang kuat kalau kita tidak pernah ngerti firman. Kita nggak mungkin akan punya kemenangan kalau tidak ada dasarnya. Dasar itu yang harus kita punya sehingga kita bisa berdiri kokoh, sehingga kita tidak punya ketakutan atau kebingungan. Itu yang harus kita punyai. Jadi pengharapan kita tuh sebetulnya tidak sia-sia dan gak mungkin salah gitu loh. Pengharapan kita tuh dilabuhkan, dijangkar, diikat di dalam nama Yesus. Yang dimana nama Yesus itu punya kuasa. Di dalam Kisah Rasul ketika si Petrus bangkitin seorang pengemis gitu kan, yang ngemis yang sudah 40 tahun lumpuhnya. Dia katakan begini, emas perak aku gak punya, tapi apa yang aku punyai di dalam nama Yesus bangkit. Dan ketika itu orang bisa berdiri dan bisa melompat-lompat, orang pada tahu, lah ini kok bisa begini. Apa yang dilakukan oleh si Petrus? Dikatakan gini,
oleh karena kepercayaan akan nama Yesus, orangnya sembuh. Oleh karena apa? Karena kepercayaan akan nama Yesus. Terus kedua dikatakan ini, karena percaya. Terus katakan, nama itulah yang membangkitkan, yang membangunkan orang itu. Jadi ada dua. Satu pertama adalah manusianya. Karena percaya akan nama Yesus. Artinya apa? Petrus percaya akan nama Yesus. Jadi manusianya dulu. Nah, karena percaya nama Yesus yang 5 huruf itu YESUS itu bereaksi. Ada reaksi ketika ada orang yang percaya akan nama Yesus dan orang itu sembuh. Jadi cara kerja iman dimulai dari manusianya. Ngerti? Dimulai dari manusianya yang bertindak. Terus gimana dong tindakan kita? Tindakan kita harus tindakan yang menampilkan iman percaya. Yang menampilkan kepercayaan. Tanpa tindakan tidak akan ada kemenangan. Tidak akan ada Tuhan bereaksi. Nah, pengharapan itu adalah seperti apa ya? Yang membuat kita tetap seperti bahan bakar yang selalu tetap berjalan gitu. Seperti mobil yang selalu akan berjalan karena ada bahan bakar. Jadi kalau kita masih punya pengharapan, gue pasti bisa, gue pasti menang, gue pasti bisa, gue pasti menang. Itu pengharapan. Nah, kalau nggak punya pengharapan, itu stop mobilnya. Kita nggak bisa bergerak. Jadi penting bahwa kita menjaga pengharapan, menjaga imajinasi, menjaga pikiran kita, supaya pikiran kita tetap di dalam pengharapan, percaya sama Tuhan. Kalau ini tidak ada, jangan berharap kita mempunyai atau mendapatkan apa yang kita harapin. Ingat, iman tanpa tindakan adalah nol. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak beriman. Bagaimana dengan apa yang kita alami saat ini, masa-masa yang sulit mengenai pandemi atau COVID ini? Karena semua sektor itu terkena dampaknya, apalagi ekonomi. Memang kita lebih mementingkan namanya kesehatan dibandingkan kita mementingkan ekonomi. Tetapi tetap kan ekonomi kita harus butuh juga gitu. Nah, disinilah kita harus mempunyai sebuah keyakinan akan firman Tuhan. Bahwa Allah itu akan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita harus punya keyakinan bahwa Allah pasti akan mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Nah, keyakinan ini harus kita punyai. Keyakinan harus membuat kita sadar bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dia pasti bukakan jalan bagi kita. Tetapi dibutuhkan bagi kita adalah kita harus bergerak. Kita harus rajin. Kita harus melakukan sesuatu untuk melangkah, untuk mengambil apapun yang Tuhan sudah sediakan. Karena segala sesuatu apa yang Tuhan sediakan itu tidak dapat dengan gratis tiba-tiba celuk turun gitu loh. Tapi itu dibutuhkan dari kita untuk melangkah, untuk mengambil. Karena semua yang namanya pengharapan itu semuanya harus dibutuhkan yang namanya tindakan sama kesabaran. Dengan tekun kita bersabar, dengan tekun kita melakukan apa yang bagian kita. Sehingga kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Nah, seorang pemenang ini yang harus kita punya punya keyakinan gitu loh. Mungkin kita lagi masalah dengan pikiran kita, mungkin kita lagi stres dengan pikiran kita, mungkin kita lagi dikuasai dengan ketakutan.
kita harus melawannya itu. Kita harus lawan yang namanya hal-hal yang setan buat di dalam pikiran kita, membuat kita menjadi tertekan. Maka kalau saya lebih mentingkan adalah bagaimana saya itu menjaga pikiran saya dalam keadaan tetap percaya. Jadi saya memproteksi pikiran saya ketika saya punya sesuatu masalah, ketika saya ada sesuatu yang saat itu yang saya bingungkan, saya menjaga pikiran saya, menjaga imajinasi saya untuk tetap percaya sama Tuhan, bahwa saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Sebab apa? Kalau saya tidak menjaga imajinasi saya atau hilang pengharapan saya pasti akan semakin jatuh. Karena saya tahu yang membuat saya bisa menang itu cuma iman. Yang membuat saya bisa keluar sebagai pemenang itu cuma iman. Dan itu membuat saya yakin begini loh. Selama ini berapa hari ini saya lagi renungin. Selama ini kalau namanya kita perang, kita tidak pernah kalah. Gak pernah. Yang ada cuma hanya penundaan. Yang ada cuma menunda. Entah itu setannya kabur, entah itu kira ya memang hilang, atau kita lagi capek, akhirnya kita gak bisa terusin peperangan. Tetapi selama ini kita tidak pernah kalah. Karena di dalam diri saya selalu saya mengatakan kita gak akan pernah kalah. Ya kenapa? Karena Tuhan udah menang gitu loh. Jadi itu keyakinan saya semakin kuat banget bahwa kita gak mungkin kalah gitu loh. Kalau namanya perang gak mungkin kalah, titik gitu loh. Setinggi apapun itu setan, pokoknya gak mungkin kalah kita gitu loh. Saya udah yakin banget. Kenapa? Karena firman yang ngomong begitu, bahwa iblis sudah dikalahkan. Nah inilah yang Tuhan yang taruh dalam diri saya. Dia ingetin saya, itu seharusnya engkau ada di dalam aspek hidup yang lain, bahwa engkau tidak mungkin kalah, bahwa engkau tidak mungkin gagal, asal saya punya firman-Nya, pengertian, pengetahuan yang membuat saya gak bisa dikalahkan. Memang kita gak sempurna, kita gak menang dalam arti 100% setan hancur, ada yang kabur. Tetapi prinsipnya selalu menang. Jadi Tuhan inginkan ke sayanya, dia ingatkan hal seperti ini. Pengharapan saya, jangan pernah kendor. Terus kedua, punyalah pengetahuan, punyalah pengertian, seperti engkau dulu dipersiapkan sampai engkau mulai keluar untuk pelayanan. Dan setelah engkau keluar peperangan, kau tidak pernah dikalahkan. Nah itu yang membuat saya semakin ngerti, ya, gue mesti fight, gue mesti bisa, gue mesti menang. Bertahun-tahun setelah tahun 2006 itu, setelah kita mulai pelayanan, jadi sekarang udah tahun 2021, 15 tahun, selalu menang, tidak pernah kalah. Jadi seandainya kita semua, kita punya pengertian, kita punya pengetahuan, kita punya keyakinan, kita punya yang namanya iman, kita tuh pasti menang. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Karena firman-Nya mengatakan itu. Karena Tuhan yang mengatakan. Tapi problemnya kita kenal Tuhan atau enggak. Karena tadi saya katakan, untuk kita mempunyai pengharapan yang kuat, pertama, kalau kita kenal orang itu bisa dipercaya, ya, karena kepercayaan. Orang itu bisa dipercaya kalau ngomong benar. Yang kedua, kalau kita kenal orang itu punya kemampuan. Jadi kalau kita ingin menang, kita mau mendapatkan semua janjinya Allah, pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Dua hal ini, kita yakin gak bahwa Allah bisa dipercaya? Yakin gak? Kita yakin gak bahwa Allah itu punya kemampuan? Yakin gak? Kalau memang yakin, artinya kita akan dikuasai yang namanya damai sejahtera.
Kalau kita yakin, kita akan jadi seorang pemenang. Pertahankan itu. Kenalah Tuhanmu. Percayai Dia, apa yang Dia katakan itu pasti terjadi. Percayalah bahwa Dia punya kemampuan, bahwa Dia bisa melakukannya. Terus bagian kita harus melakukan bagian kita untuk bertindak dengan percaya bahwa apa yang saya lakukan, Tuhan pasti beserta saya dan saya pasti bisa menang. Ya, sebelum bertindak, kita harus punya pengetahuan dulu. Kita harus punya pengertian dulu, supaya tindakan kita bukan tindakan sembrono. Ingat, waktu kita perperang tahun 2006, saya dipersiapkan 1 tahun baru perang. Persiapannya lama, tapi itu worth it. Setelah persiapan itu selesai, saya punya pengetahuan, saya punya urapan, saya punya kuasanya, punya pengertian, keluar menang. Jadi ada intinya loh, kita semua itu tergantung, kemenangan itu tergantung persiapan apa yang kita saat ini buat. Dan itu semuanya akan bisa dapat kita peroleh kalau kita mengerti ini semua. Jadi pengharapan kita di dalam masa-masa sulit ini, kita bisa berhasil keluar atau kita masih dalam keadaan kalah, itu tergantung kepada diri kita. Bukan tergantung lagi di Allahnya. Allah terlalu gampang untuk nyelamatin, membantu, menolong kita. Terlalu gampang. Tapi problemnya, Dia butuh syarat. Syaratnya itu hanya di kita. Syaratnya ada di dalam diri kita, bukan di dalam Tuhan. Syaratnya adalah iman. Nggak punya iman, nggak akan dapat. Punya iman, baru dapat. Punyalah iman dan pertahankanlah sampai semuanya apa yang sudah kau inginkan, yang kau harapkan, itu terjadi di dalam dunia nyatanya. Ingat, engkau yang membuat apa yang ada di alam roh masuk ke dalam jasmani. Itu jembatannya adalah iman. Tanpa iman, yang namanya di alam roh apa yang Tuhan telah sediakan tidak akan terjadi di alam jasmani, karena tidak terbentuk salurannya. Semuanya harus butuh iman dengan janji Allah. Itu membuat nyata kita dapat. Tanpa itu tidak akan pernah mungkin. Nah, saya kasih contoh sekali yang terakhir. Contoh kita yang namanya radio. Sinyal radio, frekuensi radio, semuanya ini selalu ada dan 24 jam non-stop. Seperti handphone, semuanya ada non-stop, itu ada salurannya, ada frekuensinya. Tapi kita menerimanya, itu yang namanya frekuensinya dari kita bisa dengar atau kita bisa pakai itu radio. Itu semua tergantung dari alatnya, entah handphone kita, entah radio kita. Kalau radio kita baik, bagus, tidak rusak, atau handphone kita baik atau rusak, kita akan bisa pakai atau kita bisa mendengarkan radio. Jadi problemnya bukan pemancarnya, tapi problemnya adalah penerimanya. Jadi kitalah yang harus diperhatikan. Bukan Allah sebagai pemancar yang selalu memberikan, memberkati kita. Tapi problemnya adalah kita sebagai penerimanya. Penerimanya apakah kita rusak atau penerima kita, diri kita tidak punya iman. Kalau penerimanya kita ini ada dalam keadaan standby, frekuensi itu masuk, kita akan terima. Berkat itu Tuhan berikan, yang sudah diberikan, kita terima karena kita mengambil tindakan dengan iman, maka kita akan memperolehnya. Jadi sekali lagi, semua tergantung kita. Biarlah hari ini kita punya pengharapan di masa-masa yang sulit ini, dengan kita mempertahankan iman kita, dengan kita mempertahankan pengharapan kita, imajinasi kita, cara berpikir kita, untuk kita selalu melihat dan melihat Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah kita. Amin. Bertahanlah, berjuanglah. Seperti itu saya katakan, pekerjaan kita adalah percaya, bertahan untuk tetap percaya. Itu kerjaan kita.
yang harus kita punyai setiap hari. Jadi pikirkanlah, apakah hari ini saya masih percaya? Tiap pagi tanyakan dirimu, apakah saya masih percaya sama Tuhan? Apakah saya masih punya pengharapan dengan Tuhan? Kalau masih punya, puji Tuhan. Kalau enggak punya, bertobatlah dan punyailah lagi. Dan bertahan terus untuk punya dan punya. Sampai pengharapan itu kita bisa dapatkan di dalam dunia nyatanya. Tanpa percaya, apapun yang dijanjikan Tuhan tidak akan kita bisa peroleh. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biar kita semua hari mulai mengerti, semua ada jalurnya, semua ada aturan mainnya. Jadi kita ikuti aturan mainnya Tuhan, maka kita akan memperolehnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup
percaya